Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada, dan juga teman-teman yang lain yang ikut mendengarkan acara kami Selah pada sore hari ini. Senang saudara semuanya bisa bergabung pada sore hari ini di dalam waktu yang kita fokuskan untuk menyembah Tuhan dan juga untuk mendengar renungan firman Tuhan. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami berdoa Tuhan biar Engkau boleh dimuliakan, diagungkan, ditinggikan lewat apa yang kami lakukan sore hari ini. Dan biar lewat kebenaran firman-Mu kami boleh menerima kekuatan yang baru di tengah setiap ketidakpastian yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Naikkan syukur karena kasih dan anugerah-Mu. Segala yang ku terima bukti nyata kebaikan-Mu. Yesus, Kaulah jawaban atas hidupku. Hanya Kaulah harapanku. Semua karena anugerah yang Kau berikan, membuatku bersyukur padamu. Kami bersyukur. Yes, Lord. Ku naikkan syukur karena kasih dan anugerah-Mu. Segala yang ku terima bukti nyata kebaikan-Mu. Yesus, Kaulah jawaban atas hidupku. Hanya Kaulah harapanku. Semua karena anugerah yang Kau berikan, membuatku bersyukur. Oh Yesus, Kaulah jawaban atas hidupku. Hanya Kaulah harapanku. Semua karena anugerah yang Kau berikan, membuatku bersyukur padamu. Kami bersyukur. Oh
karena kebaikan-Mu kami bersyukur. Haleluya, ku naikkan syukurku. Haleluya, haleluya, ku naikkan syukurku. Haleluya, oh, haleluya, haleluya, ku naikkan syukurku. Yesus, Kaulah jawaban atas hidupku. Hanya Kaulah harapanku. Semua karena anugerah yang Kau berikan, membuatku bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Oh, we are here for You. Come and do what You do. We are here for You. Come and do what You do. Set our heart on You. Come and do what You do. We need a move. We need a move. Oh, we need a move. We need a move. We are here for You. Come and do what You do. We are here for You. Come and do what You do. We need a move. We need a move. Miracles happen when You move. Healing is coming in this room. Miracles happen when You move. Heaven is coming. Oh, miracles happen when You move. Healing is coming in this room. Miracles happen when You move. Heaven is coming. This is the move. This is the move. This is the move. This is the move. We are here for You. Come and do what You do. We are here for You.
come and do what you do. Set our heart on you, come and do what you do. We need a move, we need a move. This is a move. Oh, this is a move. Oh, this is a move. This is a move. Ya, selamat sore kembali kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam acara Selah pada sore hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal, dan hari ini saya akan membagikan beberapa ayat dari Amsal pasal yang ketiga, dan mari kita sama-sama mulai membaca dari ayat yang kelima. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, seringkali kita merasa kita sudah percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita, tetapi tanpa sadar kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yang seringkali kita anggap mempercayai Tuhan adalah pada waktu kita punya pengertian, pada waktu kita punya ide, pada waktu kita punya keinginan, maka kita berjalan dengan keinginan itu dan kemudian kita minta Tuhan backup atau Tuhan menyertai kita dengan apa yang kita mau. Tapi yang firman Tuhan nasihatkan kepada setiap kita adalah mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan bukan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bukan tidak memakai pengertian yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, bukan tidak memakai otak kita, tetapi tidak bersandar, artinya tidak bergantung. Dan hari-hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita begitu lemah, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, sesungguhnya tidak jalan. Itu sebabnya ini waktu untuk kita mempraktekkan ayat ini, mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Selanjutnya di ayat berikutnya, di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akui Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ke-7, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Nah, saudara, kembali kepada ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, akui Dia dalam segala lakumu. Jadi artinya Tuhan mau setiap apa yang kita lakukan hari-hari ini, sesimpel apapun saudara, ya. Mungkin saudara saat ini, hari ini berada di rumah, saudara ada sebagian dari saudara yang tidak lagi bisa melanjutkan pekerjaan saudara. Saudara memulai usaha yang baru, saudara mulai mencari apa yang saudara bisa lakukan. Nasihat firman Tuhan adalah akui Dia di dalam segala lakumu. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Meluruskan jalan bukan membuat jalanmu mudah. Meluruskan jalan artinya Tuhan akan berjalan di depan saudara, Tuhan akan berjalan di depan saya, dan Tuhan akan membuka jalan. Dan kadang saudara, jalan yang Dia buka buat saudara dan saya bukan jalan yang mudah. Saudara, seringkali pada waktu kita membayangkan bangsa Israel berjalan melewati Laut Merah, itu seperti hot mix. Saudara, dasar lautan itu tidak smooth, tidak halus, bukan hot mix. Tapi Tuhan buka jalan. Tuhan lakukan mujizat. Dan itu yang kitab Amsal sedang katakan kepada kita, Dia akan melakukan apa yang hanya Dia bisa lakukan, yaitu meluruskan jalan, membuka jalan. Tetapi bagian kita adalah mengakui Dia di dalam setiap apa yang kita lakukan. Kembali kepada ayat yang ke-7 dikatakan, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Hari-hari ini orang bijak, orang pintar mulai sadar bahwa mereka sebenarnya kurang bijak, kurang pintar. Dan itu baik saudara, supaya kita memang tidak menganggap diri kita bijak, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat yang ke-8 dikatakan,
itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Pada waktu kita mengikuti Tuhan, pada waktu Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita, sesulit apapun keadaan kita, dikatakan itu yang akan menyegarkan kita. Hari-hari ini saya mendengar kesaksian bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan, kesegaran yang baru, bukan membuat keadaan jadi mudah, saudara. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan tetap mendapatkan kekuatan yang baru sekalipun keadaannya tetap mengalami masa-masa yang sulit. Karena Tuhan berjanji akan menyegarkan kehidupannya. Ayat yang ke-9. Nah, ini ayat yang penting, saudara. Ya, ini bagian daripada keseluruhan kita mengandalkan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat yang ke-10 mengatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah. Bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakan Tuhan. Ayat 9 dimulai dengan mengatakan, muliakan Tuhan. Saudara, kita bisa muliakan Tuhan dengan talenta kita. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan waktu kita. Tetapi ayat ini spesifik berbicara tentang salah satu cara kita memuliakan Tuhan, yaitu dengan harta kita. Dengan apa yang kita anggap penting. Harta yang berharga diletakkan di tempat yang penting. Dijaga. Sesuatu yang berharga kita jaga baik-baik. Dan Tuhan katakan, muliakan Tuhan dengan apa yang penting di dalam hidupmu. Hasil yang engkau bisa lakukan kalau engkau tahu bahwa Tuhan yang meluruskan jalan. Kalau engkau sungguh-sungguh sadar bahwa sebenarnya Tuhan yang buka jalan, maka engkau atas dasar engkau bersyukur, bukan ketakutan, engkau bersyukur, maka engkau akan memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi rasa syukur. Dan Tuhan dimuliakan, saudara, pada waktu anak-anaknya menghargai dia dengan hasil yang dia terima. Bukan masalah jumlah, bukan masalah nominal, tetapi sikap hati. Saudara, salah satu tanda kita memuliakan Tuhan adalah dengan apa yang kita hasilkan, apa yang menjadi jerih lelah kita. Ada orang yang mengatakan time is money. Saudara, kalau waktu itu penting, maka apa yang saudara hasilkan dengan waktu saudara, keuangan yang saudara hasilkan, produktivitas yang saudara hasilkan, semuanya membutuhkan waktu. Dan kalau memang waktu itu penting, maka hasil daripada apa yang dikerjakan waktu, apa yang engkau kerjakan menjadi sesuatu yang layak engkau persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji dia akan melimpahkan kembali. Kelimpahan bukan sekedar berarti saudara dan saya bisa punya lebih banyak dari biasanya. Tetapi kita bisa berbagi lebih banyak dari biasanya. Saudara, Tuhan ingin di dalam musim ini saudara memuliakan Tuhan dengan apa yang saudara bisa hasilkan. Saudara katakan, penghasilan saya tidak sebanyak yang dulu. Dulu Pak, saya punya penghasilan jauh lebih banyak dari yang sekarang. Saudara, Tuhan tidak mengatakan kepada kita, muliakan dia lewat penghasilanmu yang banyak. Tetapi dengan segala hasil penghasilanmu, segala hasil pekerjaanmu. Dengan harta yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dan saudara, ini adalah waktunya kita melakukan bagian kita dengan mempercayai Tuhan dan bukan pengertian kita sendiri. Kalau kita memakai pengertian sendiri, maka kita akan mengatakan pada waktu penghasilan saya lebih banyak, itu saatnya saya akan memuliakan Tuhan dengan apa yang saya punya. Tetapi Tuhan mengatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, bersandar kepada Dia. Dan Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia mampu meluruskan jalanmu. Akui dia dalam segala lakumu. Apapun yang saudara lakukan, jangan lakukan dengan cara dunia. Jangan di masa yang sulit saudara mengambil jalan pintas.
apa yang dunia lakukan, saudara tidak ikut. Karena saudara percaya yang meluruskan jalanmu adalah Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan pada waktu kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, maka Tuhan akan melakukan apa yang hanya Tuhan bisa lakukan. Dan Dia sanggup untuk melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, kami mau mengakui Engkau dalam setiap perkara di dalam kehidupan kami. Engkau sanggup untuk melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami bisa pikirkan bahkan lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, di masa-masa yang sulit Tuhan, kami mengakui Engkau di setiap jalan kami. Dan kami mau memuliakan Engkau lewat apa yang kami hasilkan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu untuk tidak kompromi, tetapi tetap berjalan di jalan yang Engkau buka buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.